Hendaknya Rasul mengingatkan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga lagi senang, ya datanglah, karena itu kan bisa membahagiakan, menambah kebahagiaan. Tetangga susah, kita datang, itu juga bisa mengurangi penderitaannya, kesusahannya. Makanya buktikan adanya kekuasaan Allah. Makanya kita temukan ada orang yang pacaran 5 tahun, nggak jadi itu. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Tapi ada orang yang ketemu 6 kali, jadi juga menikah. Karena itu bagian dari kekuasaan Allah. Saya punya jemaah itu Pak, di Polres Cilegon. Itu dia mah dapat jodohnya gara-gara tabrakan. Jadi dia bawa motor tabrakan, masuk ke puskesmas, ketemu bidan, bidannya cantik, sekarang jadi istrinya. Makanya dia bilang, "Ustaz, saya mau untung tabrakan." Begitu ngomongnya. Gara-gara tabrakan saya ketemu bidan di puskesmas, sekarang jadi istri saya, cantik itu, anaknya juga cantik. Wasilah BJ gara-gara tabrakan. Coba. Jadi tabrakannya jadi berkah. Jadi kalau punya teman itu rada susah nyari jodoh, tabrakan aja dulu, tabrakan ya. Bawa ke rumah sakit, insya Allah meninggal dunia. Nah makanya, jadi jodoh itu bagian dari kekuasaan Allah. Maka saya temukan misalnya ada yang katanya, coba tahajud, jangan dipublikasikan tahajud mah, cuma kita dengan Allah yang tahu. Baru bangun jam 2, yo ngambil HP, tahajud dulu yuk. Ih, senang saya mah. Jangan dipublikasikan tahajud mah. Ada ibadah yang harus diumumkan. Apa itu? Kurban. Sekarang banyak orang salah. Kurban itu namanya disebut karena mau disembelih hewan kurbannya. Nabi juga ngomong, "Ya Allah, terimalah ini kurbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad." Disebutlah namanya. Ini begitu datang ke masjid, korban siapa? Jangan disebut, saya mah kagak enak. Tulis aja hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah ya. Jangan disebut, kagak enak saya mah. Tetangganya nanya, "Pak, yang lain pada koran bapak enggak?" Embe tuh yang paling gede, punya siapa? Saya itu. Mas saya bilang ngapain hamba Allah aja ditulis. Ya, saya mah nggak mau sombong, nggak mau ria, saya mah nggak mau. Makanya saya bilang hamba Allah. Embe saya itu, embe saya itu, embe saya. Makanya kalau korban itu diumumkan ya, termasuk nikah kudu diumumkan. Makanya saya doakan semoga ini besok hajatnya diberkahi oleh Allah. Nikahnya udah lengkap ini ya. Kan hajat itu 3 nih, perhatikan. Ada yang tahadus binikmah, ada tasakur binikmah, ada walimah. Beda itu. Kalau tahadus binikmah menceritakan nikmat. Makanya diundang ke sini kenapa? Minta doanya besok mau nikahin anak, namanya tahadus, menceritakan. Tuh, yang kedua tasakur binikmah, menggunakan nikmat untuk bersyukur. Nih anak mau nikah besok, panggillah tetangga. Nah, makanlah kacang, makan pisang, kita berdoa. Namanya tasakur, menggunakan nikmat untuk ibadah. Mohon maaf kalau kesinggung. Makanya malam ini yang paling besar pahalanya yang hajat Pak, bukan saya. Ustadz banyak pahalanya kali ya, dari tadi ngenceng be ngomongnya, karena dipesan 30 menit masalahnya. Tapi saya bukan yang paling besar pahalanya, yang paling besar mah yang hajat. Kenapa? Nggak mungkin ceramah kalau nggak diundang, kan nggak mungkin. Oh, jadi Bapak tadi doa, saya ceramah, yang undang mah yang hajat. Berarti semua yang hadir nyumbang pahala sama yang hajat. Itu disebut dengan tasakur binikmah. Jajalah hajat itu manggil organ tunggal itu. Begitu dia pakai celana pendek, semua dilihatlah pahanya itu, semua nyumbang dosanya sama yang hajat. Wah, ya Allah, udah duit habis dia kebagian dosa. Gak usah ketawa, istighfar, istighfar. Udah capek kita dapat dosa lagi ya. Nah ini namanya apa? Tasakur binikmah. Gitu. Baru besok walimah. Tuh beres akad nikahnya, muncul walimah, suruh makan bersama. Tuh dari situ kata ulama, boleh nggak menceritakan nikmat? Boleh, asalkan mau berbagi. Kan diundang nih kita hadir nih, besok akan nikah, bahagia, dilihatin makanannya, boleh dinikmatin. Jadi boleh nggak kita menceritakan nikmat? Boleh, ngumumin boleh, asal orang ikut menikmati. Kita mah suka tahadus binikmah tapi nggak ngajak orang makan. Udah di rumah makan, baru bikin status, wah pakai dalil, "Fabi ayyi ala rabbikum tukadiban." Kalau udah makan di restoran dalil di bawah-bawah, padahal makan bahagianya sehari, ngiritnya 6 hari. Wah, duitnya habis. Duitnya habis mah di rumah kangkung, ikan selar ya kan. Lain lagi tuh alasannya statusnya, bahagia itu sederhana. Dasarnya nggak punya duit, sederhana. Makanya nih, lengkap nih Pak Haji, alhamdulillah nih. Kenapa? Kita tahadus udah, tasakur udah, tinggal besok walimah. Ya berharap aja 3. 1, semoga besok yang diundang pada datang. Ya kan yang menggerakkan Allah Pak, yang menggerakkan Allah ya. Tetangga dekat aja kalau nggak digerakkan Allah nggak mungkin datang. Nggak apa?
Makanya nanti ya kalau kita undangan, udah undangan aja, jangan begini mikirnya. Ntar kalau gua hajat juga mudah-mudahan dia datang. Belum tentu itu. Belum tentu ya. Makanya kalau kita undangan aja. Nanti ada orang baru kenal sekali dua kali, dia baru kenal 2 bulan, malah dia datang karena hatinya digerakkan Allah. Sama kalau ada orang meninggal, udah ngelayan aja, tahlilan aja, jangan mikir-mikir. Nih gua tahlilan sama dia, ntar kalau gua mati dia datang nggak? Ya nggak bakalan lah. Orang dia udah jadi pebongkong nanti kalau datang. Udah biarin aja, kita beramal aja. Jangan banyak-banyak berharap balasan dari orang lain. Nah, makanya semoga besok yang diundang pada datang. Yang kedua, makanannya cukup. Penting itu, makanan itu cukup sepenting. Karena tanda berkah itu cukup masalahnya. Ini sekarang udah cukup, tuh masih nganggur belum pada habis ya kan? Cukup. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ada nilai kebaikan. Beres hajat, kebeli mobil, kebeli rumah, buat pengantin baru. Itu satu tanda hajatnya berkah ya. Karena ini ibadah yang harus diumumkan. Itulah pernikahan. Yang keempat, saya lihat nikah itu ibadah pembuka rezeki. Makanya nggak usah takut dengan nikah itu, ibadah pembuka rezeki Pak. Dulu waktu Bapak masih bujangan punya rumah, jarang itu mikirin kita jalan-jalan makan-makan. Justru punya rumah itu, kita udah mikir nih, rumah udah ada, tinggal yang ngurusnya doang belum ada. Tuh, jadi rata-rata orang itu punya rumah karena mikirnya mau nikah. Kalau orang masih lama nikah, ngapain sih punya rumah? Coba rata-rata Bapak pertama bujangan jarang punya mobil lah, ngapain punya mobil? Orang yang sendirian doang. Tapi begitu kita punya keluarga, punya rumah, ya lumayan lah, ada yang 10 tahun, 15 tahun, penting mah lunas. Ya nggak apa-apa lah Pak, mau 10 tahun, 15 tahun, yang penting mah lunas kan. 15 tahun beres rumahnya, cicilannya rubuh rumahnya kan, bangun lagi alhamdulillah. Tapi kan udah lebih bagus. Tadinya kita motor, berhubung anak 3, digayot, tilang polisi. Akhirnya udahlah beli mobil, alhamdulillah kebeli. Jadi kalau saya cek Pak, emang nikah mah ibadah pembuka rezeki. Nanti Bapak kalau anaknya kuliah jangan takut Pak. Anak kuliah biayanya dari mana? Anak itu rezekinya sudah bawa rezeki masing-masing. Awas jangan salah, saya ingatkan. Anak itu lahir, wajahnya aja nggak ada yang sama, nggak ada. Itu ibunya sama, si anak wajahnya beda-beda. Apalagi kalau ibunya beda-beda, lebih beda lagi itu wajahnya. Luar biasa Allah menciptakan manusia. Jadi wajahnya aja beda. Yang kedua, otaknya beda. Anak pertamanya pintar kayak mamahnya, yang kedua belah kayak bapaknya. Parah banget turunannya ya Allah. Itu kalau sekolah rankingnya sesuai dengan jumlah murid aja, jumlah murid ya Allah. Murid 30 ranking 30 naik ranking 28, yang 2 berhenti ternyata muridnya kan. 28 tuh parah banget. Jadi anak aja ternyata otaknya beda. Tuh, jangan salah tuh. Begitu nanti naik gede dikit, coba cek jodohnya aja beda. Coba Bapak cek, ada nggak anak yang cantik jodohnya cepet? Belum tentu. Anak pertama cantik, anak kedua biasa aja. Bisa jadi yang nikah sama anak kedua dulu. Oh, anak pertama pula pilih baik, matang-matang cantik datang, nggak sesuai target. Datang lagi, nggak cocok. Pula pilih, nggak jadi. Coba, ada nggak teman kita Pak yang lebih ganteng nikahnya telat? Ada pula pilih baik. Tapi kita begitu satu kenal, udahlah daripada nggak ada yang lain. Kan gitu masalahnya kan? Udah nikah, emang pertama mah ngomong aja takdir amat ya Allah, takdir punya jodoh begini. Saya emang gak demen kepaksa, tapi anak 3 kepaksa aja anak 3. Nah artinya apa? Anak saja yang ibu bapaknya sama, ternyata dicek jodohnya mah pasti beda. Sama, nanti anak pun lahir, dia berkembang, dia tumbuh sampai dewasa, ternyata dia bawa rezeki masing-masing. Dan inilah pesannya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kamu juga nggak tahu loh, anak mana yang bisa membahagiakanmu ketika kamu lanjut usia. Awas ya. Jadi ada anak itu yang kaya kadang pelit, ada anak juga yang kadang-kadang nggak kaya, malah dia suka membahagiakan orang tua. Coba Bapak yang ada orang tuanya di Jawa kan, anak tipenya beda-beda. Ada yang nggak pernah pulang, tapi duitnya mah pulang. Ya kan kita jarang pulang ke Jawa setahun sekali. Barang kemarin dulu 2 tahun nggak boleh pulang. Kemarin memaksa lah, ya kan? Coba ada yang jarang pulang, tapi duitnya pulang. Ada anak pulang baik, tapi nggak pernah ngasih duit. Ada pulang baik, tapi nggak pernah ngasih duit. Nah, macam-macam kan anak Pak. Tapi kita yakin dia bawa rezeki masing-masing. Maka ketika anak mau nikah, udah nikahin aja. Nikahin kenapa? Yakin begitu orang melakukan pernikahan, rezekinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir Pak, nikah itu ternyata kebersamaan yang paling lama. Ya, ingat nih, kebersamaan paling lama. Saya ambil contoh Pak. Bapak tinggal dengan orang tua 25 tahun. Sekarang misalnya ada orang usianya 60 tahun. Berarti
Dengan orang tuanya 25, dengan pasangan hidupnya sudah 35. Makanya kebersamaan paling lama itu adanya di keluarga. Di keluarga itu. Nah, makanya supaya dia itu selalu bersama-sama, dimunculkanlah target rumah tangga. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah sakinah, mawaddah, warahmah, dia akan lama itu berumah tangganya. Dan perhatikan, kenapa nikah disebut juga ibadah yang paling lama? Karena ternyata begitu orang akan nikah, ibarat sholat mah baru takbiratul ihram. Kapan salamnya? Kalau dipisahkan dengan kematian. Jadi lama Pak nikah itu ibadahnya. Kalau sholat tadi isya berapa? 5 menit rata-rata. Subuh mah besok 2 menit. Orang cuma 2 rakaat masalahnya kan. Imam 15 menit nggak kepake di musola, lamanya minta ampun. Paling banter kita 5 menit. Sampai ada bapak-bapak cepat sholatnya itu. Anaknya nanya, ayo cepet amat pakai 2 menit. Profesional ayah mau udah lancar. Udah lancar ayah. Dimulai usali sampai fil alamina inak hamil majid ngebul ayah mah. Mau dibaca ke ina atau ina yang keluh Allahu ahad. Tapi udah dibaca. Makanya cepatlah sholat kita. Puasa kita cuma 13,5 jam. Haji kita itu cuma 8 sampai 13 Zulhijjah. Sisanya mau bolak-balik aja tuh. Dari maktab ke Masjidil Haram, nanti dari hotel ke Masjid Nabawi. Puncaknya haji 8 sampai 13 Zulhijjah. Tapi begitu orang nikah, besok dia baru Allahu Akbar. Kapan salamnya? Kalau dipisahkan dengan kematian. Nah, makanya bapak-bapak mohon maaf, ada yang udah 10 tahun berumah tangga, 15 tahun belum sukses, belum salam, belum salam. Kapan salamnya? Kalau dipisahkan dengan kematian. Jadi kalau ada pasangan hidup meninggal, sukses dia berumah tangga. Nanti pulang dari sini musyawarah aja dengan istri ya. Kira-kira yang pantas duluan siapa? Nah, itu kalau udah ada yang meninggal baru sukses. Kan ada ya orang nikah usia 25, di usia 45 gara-gara reuni. Reuni ya Allah, mantan yang dulu diputusin ternyata lebih glowing daripada istri yang sekarang. Ada orang nikah 25 45 tahun cerai, ada orang nikah 20 60 tahun cerai. Kan kita senang melihatnya. Ya Allah, 60 tahun cerai. Ibarat sholat mah udah tahiyat ngentut. Ya Allah, kan senang gitu ya. Asa nggak pantas. Tapi sekarang yang terjadi begitu. Makanya begitu kita nikah kudu disiapkan. Saya akan melakukan kebersamaan yang paling lama. Yang menarik Pak, nanti kalau kita meninggal, ruh saja di alam kubur itu bisa ketemu. Bukan di kuburan, di alam kubur. Kan ada yang di iliyin, ada di sijin. Dan nanti hebatnya pernikahan, orang yang di dunianya bersatu, ternyata di surga juga ketemu lagi. Ya, ini pemahaman Bapak yang suka agak mohon maaf ya, menurut saya keliru. Bapak nanti kita ke surga tuh ditawarin 70 bidadari. Tapi istri kita ketemu lagi. Sebenarnya Pak, nanti kita akan milih pasangan hidup kita. Bidadari itu cantik, tapi dia nggak pernah ibadah, langsung diciptakan oleh Allah. Istri Bapak ke surga kudu ibadah dulu. Makanya si istri Bapak lebih cantik daripada bidadari. Jangan bandingkan bidadari dengan istri Bapak sekarang. Jauh banget, jauh banget. Jadi nggak ada nanti bapak-bapak ke surga hanya nyari bidadari dulu lah. Istri mantar aja belakangan udah parah waktu mau meninggalnya juga. Bidadari aja dulu, bidadari. Gajinya nggak ketemu. Padahal nanti istri kita di surga jauh lebih cantik ketimbang bidadari ya. Makanya kudu sadar itu. Nanti dipasangkan lagi. Dari mana dasar hukumnya? Lihat di surah Yasin. Hum wa ajwajuhum bidilalin alal araiki muttaqiun. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka. Berarti target berumah tangga dia di dunia bersatu lewat kekuatan sakinah mawaddah warahmah. Di alam barzah dia bertemu. Tapi semoga keluarga yang dibina ini nanti ngumpul bareng lagi di surganya Allah nanti. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terus udah dipesan 30 menit Bu masalahnya. Makanya saya bicara lebih 30 menit udah lain cerita ini, lain cerita lembur ini, lain cerita ini. Makanya semoga apa yang kita laksanakan hari ini, malam ini, insya Allah semuanya ibadah ya. Yang hajat insya Allah Pak Muhammad Juhri ibadah, anaknya besok mau nikah juga ibadah. Bapak-bapak nih anak-anak muda yang hadir malam ini, perhatikan ya, kita itu sudah membahagiakan tetangga kita. Siapa orang yang suka membahagiakan orang lain, insya Allah hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.